Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andi Grayson Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget udah banyak requestan yang masuk dan keren-keren. Hari ini kita akan bahas AEVO ya. Belakangan banyak yang minta dibahas AEVO. Satu lagi kita akan bahas Ego nih, karena udah cukup lama juga nggak dibahas untuk permintaan teman-teman ya. Jadi thank you banget yang udah request dua token ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita coba untuk bahas. Pertama kita akan bahas dari AEVO dulu. Ini adalah sebuah platform trading decentralized, teman-teman, di mana platform dari AEVO ini berfokus pada transaksi derivatif, which is itu option, perpetual trading, dan juga ada pre-trading, teman-teman, pre-market trading. Jadi ini kayak launchpad gitu, di mana teman-teman bisa membeli token-token yang baru listing ya. Jadi pada intinya platform dari AEVO ini dia adalah sifatnya decentralized derivatif. Jadi bukan platform centralized, teman-teman. AEVO sendiri didukung di layer kedua milik Ethereum, yaitu di jaringan Optimism Stack ya, yang mensupport transaksi sampai 5.000 transaksi per second-nya, dan sudah sekitar 30 miliar US dollar trading volume, teman-teman. Jadi bisa dibilang ini adalah salah satu platform yang cukup hype ya, yang dipakai oleh banyak trader di sana. Sebenarnya promosi terbesar pada AEVO ini sebagai platform trading itu dimulai dari berita sebulan lalu. Ini adalah sebuah berita yang cukup ramai, teman-teman. Miliaran dolar itu masuk sebagai volume perdagangan di platform AEVO ini. Nah, meningkatnya volume trading dari platform derivatif exchange ini menyebabkan ya bisa dibilang harga tokennya mengalami kenaikan, teman-teman. Beberapa pelaku pasar menuduh bahwa volume AEVO baru-baru ini meningkat karena wash trading, dengan beberapa menunjuk aktivitas terbaru dalam option out of the money Ether sebagai buktinya. Pola volume yang boom bust mendorong beberapa pelaku pasar untuk menuduh lonjakan tersebut disebabkan karena washing trading, suatu jenis manipulasi pasar di mana seseorang pedagang berulang kali bertindak sebagai pembeli dan penjual secara bersamaan. Ditanya dengan tuduhan tersebut, pendiri AEVO Julian Koch mengatakan kepada CoinDesk, beberapa pengguna memompa volume hingga 1 miliar US dollar untuk mendapatkan lebih banyak airdrop yang mereka lakukan. Oh, oke. Jadi kemarin platform dari AEVO ini kan bikin acara untuk listing token TradFi sama Eigenlayer di platform mereka. Jadi kayak launchpad gitu loh, teman-teman. Jadi yang mau ikut ICO atau IDO-nya langsung aja join ya. Caranya gimana? Caranya dengan holding token AEVO. Otomatis orang-orang yang tertarik tuh mereka beli AEVO dengan jumlah besar. Masuklah volume yang sangat-sangat drastis di waktu yang sangat singkat, teman-teman, menyebabkan kenaikan harga yang sangat tinggi pada AEVO. Lalu, AEVO juga ada launchpad di Binance, teman-teman. Ini tentunya bikin juga harga AEVO, permintaan AEVO melonjak tinggi ya waktu itu. Dan sekarang, ya mungkin udah kebagian waktu cuci piring, teman-teman. Jadi, kalau kita lihat dari narasi-narasi yang ada di AEVO, ini salah satu platform trading derivatif yang menurut saya banyak yang memantau, teman-teman. AEVO ini sepertinya mencuri perhatian dalam beberapa hari terakhir. Mereka juga udah listing beberapa token besar kayak NIR, kemudian juga ada beberapa platform seperti EtherFi, tadi kita udah cek dia ada launchpad di AEVO ini, ada ENA juga. Nah ini dia, teman-teman. Jadi sudah mulai menambah jumlah token untuk diperdagangkan di platform ini. Jadi kalau teman-teman ada yang nanya kenapa AEVO naik, ya itu teman-teman, karena yang pertama mereka ada fitur launchpad yang bikin harga AEVO bakalan melonjak melesat ketika mereka ada mau listing token baru untuk dilakukan IDO. Dan yang kedua ada sentimen dari Binance yang melisting token tersebut. AEVO sendiri sudah bisa diperdagangkan di beberapa platform kayak Binance, Huobi Global, Bybit, Gate.io, KuCoin, dan kawan-kawan. Untuk likuidasi token ini sangat kecil, ada di 110 juta saja. Sementara untuk supply yang beredar itu ada di 1 miliar. Yang artinya adalah token ini cukup kering, teman-teman. Sehingga untuk menaikkan harga, menurunkan harga lumayan cukup realistis. Ya, AEVO sudah mengalami penurunan sampai 28%, teman-teman, dari 24 jam yang terakhir.
Oke, kita lihat dari pergerakan chartnya gimana nih untuk AEVO. AEVO akhirnya mengalami fase koreksi setelah dia launching di Binance. Coba kita pakai chart yang lebih besar ya, AEVO. Kita pakai chart dari exchange apa nih kira-kira yang sudah lebih dulu melisting token ini? Mungkin KuCoin ya. Kita pakai KuCoin. Oke, belum terlalu menarik sih pergerakan AEVO, sempat nge-pump sebenarnya teman-teman ke kisaran level 2,5 dolar ya. Tapi kalau kita lihat secara historical, sebenarnya AEVO ini sudah pernah diperdagangkan di kisaran 3 dolaran sebelumnya. Teman-teman, akhirnya marketnya mengalami sedikit koreksi ke level sekarang. AEVO sebenarnya bisa dibilang menjadi salah satu alternatif buat teman-teman yang pengen trading. Ya, jadi teman-teman yang mungkin nggak mau pakai centralized exchange, maunya pakai DEX, ya salah satu yang menarik adalah AEVO. Tapi ingat, perdagangan yang bisa dilakukan adalah dari option, perpetual trading, atau futures, dan juga beberapa IDO, teman-teman. Ada juga fitur staking, insentif yang tentunya bisa teman-teman dapatin reward ya kalau teman-teman melakukan staking di platform ini. Itu sih, kalau untuk hold tokennya sifatnya masih spekulatif. Dari saya sendiri sih melihat volume transaksi pada AEVO ini lumayan bagus sebagai token yang baru listing. Kemudian juga supply belum terlalu banyak beredar. Semoga sih supply-nya bisa ditahan di level sekian, teman-teman. Karena kalau supply-nya terlalu banyak dilempar ke market, itu bisa menyebabkan inflasi terhadap tokennya. Jadi selama supply-nya masih di 11%, 12%, masih sehat lah menurut saya untuk AEVO. Jadi itu sih, karena ini ya token baru juga ya teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan area level support resistance yang bisa kalian perhatikan, yang pertama resistance saat ini ada di kisaran 2,7 dan AEVO berada di level bawah resistance tersebut. Kalau kita perhatikan untuk supportnya juga ada di kisaran 2 dolar. Jadi untuk jangka pendek AEVO ada potensial teman-teman untuk kembali ngetes area 2 dolarnya bila mana volume perdagangan tidak terlalu mendukung dan menyebabkan pergerakannya terkoreksi, teman-teman. Jadi buat AEVO paling gitu, jangan FOMO ya, kalau mau masuk DCA aja itu paling aman, teman-teman. Saya rasa prospeknya masih akan sangat menarik untuk jangka waktu menengah. Itu sih buat AEVO. Next kita akan bahas untuk EGO. EGO ini juga merupakan salah satu koin yang naik ya teman-teman dalam beberapa waktu terakhir. Jadi EGO diperdagangkan di kisaran level Rp1.700, di mana pergerakannya itu ditunjang sama volume transaksi yang sempat mengalami kenaikan. EGO ini termasuk token dengan market cap kecil, hanya 97 miliar saja. Jadi bisa dibilang kalau teman-teman berdagang di EGO, volatilitasnya sangat ekstrim, kemudian spekulatifnya juga sangat-sangat tinggi. EGO sendiri merupakan salah satu platform sosial media decentralized, teman-teman, di mana teman-teman bisa earn token daripada project yang namanya Payssenger. Teman-teman bisa untuk pakai aplikasi ini, teman-teman di sini bisa melakukan chatting, uploading, termasuk juga mereka ada NFT marketplace. Kemudian juga ada tugas harian yang mana teman-teman bisa menangkan token. Jadi ini adalah salah satu project revolusioner yang menurut saya bagus dan berpeluang menjadi salah satu tren di masa depan, teman-teman. Mereka juga udah kompatibel dengan beberapa AI tambahan sehingga bisa mensupport pengalaman kalian dalam hal melakukan experience di sosial media, teman-teman. Jadi sosial media Payssenger ini teman-teman bisa mendapatkan token EGO. Token EGO juga sudah mainnet, teman-teman, dan sudah bisa running. Teman-teman bisa create value dari sini. Sedikit gambaran untuk tokenomiknya. Ya, token allocation dari EGO ini kebanyakan dipegang oleh tim internal mereka. Angel Round itu pegang jumlah sangat-sangat banyak. Ya, sampai 6%. Timnya pegang 11%. Untuk liquidity, DEX dan juga centralized exchange ada di 8%. Marketing ecosystem reward itu sampai 29,5%. Gede banget, teman-teman. Buat marketing doang. Kemudian juga ada untuk hedge fund atau VC mereka itu di 21% ya. Untuk pre-sale-nya cuma 8%. IDO pun juga cuma 4,3%. Dari jumlah tokenomik ini, sepertinya internal mereka pegang paling banyak. Jadi kalau kalian sebagai retail nih yang mau beli token ini, siap-siap aja sama volatilitas yang sangat ekstrim pada token ini. Secara engagement, token ini punya lumayan viewers ya.
Teman-teman, menurut saya ini lumayan masih bagus sih, masih bisa dibilang oke lah untuk saat ini. Jadi Evo sendiri ini salah satu project yang bisa dibilang, inovatif teman-teman, tapi untuk tokennya saya sarankan untuk berhati-hati karena market cap-nya masih sangat-sangat kecil. Kemudian dari scanner dia running di Binance ya, Binance Smart Chain, dan aku sendiri nggak bisa menemukan siapa pemegang token ini paling banyak. Jadi informasinya sangat tertutup dan tentunya penuh dengan ya ketidakpastian teman-teman. Dari maksimum supply, Ego ada di kisaran 323 juta teman-teman, 323 juta, dan yang beredar masih sangat-sangat kecil yaitu di kisaran 56 juta token saja. Untuk pasarnya dia sudah bisa diperdagangkan di KuCoin, Bybit, Maxi, Bitget, dan kawan-kawan. Dia udah listing ya sejak 2023 bulan Juli kemarin teman-teman. Itu sih dari Ego, sosial media dengan banyak fitur di dalamnya, termasuk juga ada earn teman-teman, fitur earn yang mana teman-teman bisa dapetin tokennya secara gratis kalau teman-teman mengikuti tes yang ada ya, tes daily yang ada, teman-teman bisa create duit di sana teman-teman. Jadi gitu buat Ego. Mari kita cek dia dari pergerakan harganya sekarang. Ego sendiri bisa dibilang salah satu koin yang lagi naik daun belakangan, teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang kayak, wah ini udah naik nih, bisa masuk atau gimana. Jadi mungkin ada yang kayak berpikiran seperti itu. Again, menurut saya Ego punya volatilitas yang sangat tinggi disebabkan karena ya transaksi dari volumenya itu cuma didukung dengan beberapa exchange. Market cap-nya masih sangat-sangat kecil. Jadi manipulasi harga cenderung bisa dilakukan oleh segelintir orang saja. Apalagi dengan jumlah kepemilikan wallet yang tidak transparan seperti ini, tentunya akan semakin tinggi resikonya, teman-teman. Dari volume perdagangan, Ego ini mengalami lonjakan yang cukup tinggi di bulan Februari kemarin. Dan perlahan-lahan volume perdagangannya mengalami penurunan, namun smart money terus membanjiri dari proyek ini. Jadi bisa dibilang untuk jangka waktu pendek, saya rasa ini udah naik tinggi, teman-teman. Kalau teman-teman mau masuk di harga sekarang, cukup beresiko. Jadi kalau menurut saya, teman-teman yang mau masuk 0,05 mungkin menjadi salah satu alternatif buat kalian bisa entry. Itu adalah level support yang cukup menarik, teman-teman, dan bisa jadi menjadi salah satu peluang buat teman-teman untuk gain profit kalau teman-teman beli di harga yang murah. Kalau untuk sekarang ya udah tinggi, udah naik tinggi ya. Di time frame 4 jam, pergerakan dari Ego lumayan volatile, teman-teman. Dia masih cukup respect bergerak dalam sebuah channel ya, channel uptrend, teman-teman, yang menunjukkan memang token ini sebenarnya masih uptrend dan belum ada indikasi pembalikan arahnya. Teman-teman, dari volume, kalau kalian perhatikan, smart money-nya pelan-pelan turun secara bertahap. Hanya saja, penurunan yang terjadi pada smart money ini cukup teratur, teman-teman. Jadi kalau kalian perhatikan, smart money-nya TP di sini, terus dia agak turun ya, penurunan harga terjadi, kemudian dipump balik, ya TP lagi dia, lagi di bawah turun harganya dengan penurunan volume smart money yang terjadi secara berkala. Artinya adalah pelan-pelan smart money-nya udah mulai ambil profit, teman-teman. Jadi jangan FOMO, kalau dia ada koreksi, teman-teman mau masuk, kebetulan kalau memang udah cuan ya bisa di TP aja, karena ini udah mulai menunjukkan tanda-tanda yang kurang begitu menarik dilihat dari pergerakan smart money-nya. Jadi paling gitu aja buat Ego sama AEVO. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru tentang market crypto. Bagi teman-teman yang mungkin mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Jadi gitu aja, akhir kata saya Andre, makasih.